di mana exchange sekelas Coinbase ini telah merilis untuk adanya planning dari Charles Hoskinson bahwa Cardano ini akan menerapkan sistem burning. Ini adalah moving average-nya ya, MA50. Jadi sudah tembus di MA50 dan ini menjadi indikator yang kuat untuk Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto. Masih bersama gua Arif di sini ya, YouTuber Aceh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat di seputar proyek-proyek kripto tentunya. Kami ingatkan kembali bahwa kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri ya. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran atau edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini gue ingin ngebahas salah satu kripto ya, dimana belakangan ini cukup ramai diperbincangkan karena setelah beberapa lama harga dari kripto ini tuh kayak tidur ya, tidur panjang, dan sekarang sudah mulai bangun ya dari tidur panjangnya. Dan tentu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi bangunnya kripto ini dari pertapaannya. Oke, kripto apa yang sedang saya bicarakan ini? Kita langsung saja menuju ke kriptonya aja. Let's go. Iya, betul sekali. Ini adalah Cardano. Dan saya ingin menyapa ya bagi para holders Cardano, gimana kabarnya? Apakah sudah bosan ya menahan Cardano di dompetnya hingga saat ini? Dan bisa kita lihat di sini ya, sepertinya penantian kita bagi para holders ya sepertinya akan terbayar ya. Dan kita bisa lihat di sini grafiknya ini cukup menarik banget untuk dibahas ya nantinya. Dan sekarang ini kayaknya sedang ancang-ancang ya. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya. Dan ada beberapa faktor ya yang memengaruhi harga dari Cardano ini kemarin cukup bullish ya. Dan di sini gue ingin ya sedikit spill ya tentang apa yang terjadi dengan project Cardano ini. Oke, pemicu yang pertama tentu saja kemarin ini ada berita yang cukup menarik banget ya, dimana exchange sekelas Coinbase ini telah merilis untuk ada bisa staking ya, jadi menawarkan untuk staking di Coinbase Exchange. Dan seperti yang kalian tahu ya, Coinbase ini merupakan salah satu exchange terbesar ya saat ini, dan khususnya di Eropa. Dan ini akan memberikan stimulus yang cukup bagus banget ya bagi para investor-investor di sana khususnya ya, untuk bisa menghasilkan passive income dari sistem staking yang ditawarkan oleh Coinbase ini. Seperti yang bisa kalian lihat di sini di Twitter Coinbase ya. Jadi we have officially expanded staking offering to include ADA, so you can begin earning rewards on your crypto. Jadi secara resmi ya, Coinbase ini sudah melisting untuk fitur staking untuk Cardano. Nah, ini keren banget guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini di cryptoglobe.com ya, bisa kalian baca ya bahwa Coinbase ini menambahkan Cardano atau ADA ke penawaran stakingnya. Dan kalau kita baca di sini, menurut manajer produk senior Coinbase Rukmalini Sahu, peluncuran tersebut merupakan bagian dari rencana Coinbase untuk meningkatkan portofolio stakingnya sepanjang tahun. Dan dalam pengumumannya ini, Sahu mencatat Cardano bertujuan untuk mengaktifkan kontrak pintar atau smart contract ya, untuk memungkinkan para pengembang itu bisa membangun berbagai aplikasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi, kemudian juga untuk token kripto baru, gaming juga, dan masih banyak lagi. Nah, ini keren banget guys. Dan pengumuman Coinbase menambahkan bahwa APY yang dipertaruhkan saat ini atau distakingkan di Coinbase ini sekitar 3,75%, dan bahwa para pengguna ini akan menerima hadiah ya atau reward setiap 5 hingga 7 hari setelah periode staking lockingnya atau penahanannya awal 20 hingga 25 hari.
Jadi tingkat pengembalian yang mendasari tambahnya diatur oleh jaringan Cardano dengan Coinbase mengambil komisi darinya. Dibahas juga di zcrypto.com bahwa Cardano ini juga meningkatkan momentum setinggi langit yang mengikuti hadiah staking ADA yang menggiurkan dari Coinbase. Jadi Cardano baru-baru ini tuh menjadi pusat perhatian ya di ruang blockchain khususnya karena desas-desus yang dihasilkan oleh berbagai perkembangan yang terjadi di jaringannya. Seperti yang baru-baru ini disoroti oleh Charles Hoskinson ya. Hoskinson ini adalah founder dari Cardano, di mana sekarang itu ada banyak aset atau ratusan decentral apps yang dibangun di ekosistem Cardano, guys. Ini keren banget. Kemudian efek listingnya Cardano di Coinbase untuk fitur stakingnya ini ya membuat Cardano itu melompat, guys. Jadi Cardano itu telah pulih kembali setelah berita bahwa Coinbase akan mulai mengizinkan pengguna untuk mempertaruhkan atau staking ADA ini untuk listing ya atau on air. Jadi menurut pengumuman pada hari Rabu kemarin, Rukmalini Sahu ya sebagai manajer produk senior di Coinbase itu mengatakan bahwa mereka berfokus untuk menawarkan lebih banyak cara bagi pelanggan untuk mendapatkan reward dari kripto. Dan secara otomatis dengan bertambahnya para pengguna untuk staking ADA di Coinbase ini telah mengakibatkan total value lock atau TVL dari Cardano itu meningkat pesat, guys, hingga melampaui 400 juta US dollar. Dan ini juga bisa menjadi salah satu sebab juga ya kenapa harga Cardano kemarin itu naik. Dimana untuk harga ADA atau Cardano itu telah naik lebih dari 22% ya dalam 15 jam terakhir, menambah keuntungan minggu ini yang saat ini berada di 38%, guys. Jadi pada saat penulisan ini ada perdagangan ya pada 1,1 dolar setelah menembus level resistensi di 1 dolar pada hari Rabu kemarin. Level yang diharapkan para pendukungnya akan lebih sulit untuk ditinjau kembali. Jadi mengingat peningkatan yang akan datang di fase berikutnya. Jadi secara tidak langsung dengan peningkatan TVL ini sebanyak 400 juta dolar ini akan mengakibatkan keamanan dari jaringan Cardano itu semakin solid, guys, semakin bagus. Akibatnya apa? Kepercayaan para investor ini akan semakin bagus atau semakin naik. Dan ini juga akan mengakibatkan para investor itu untuk tertarik melakukan staking di platform Cardano ini. Dan ini keren banget, guys, dengan kenaikan sebanyak itu. Seperti yang bisa kalian baca juga ya di Crypto Globe, di mana volume transaksi Cardano atau ADA ini ya mendekati 70 miliar dolar karena TVL pada protokol DeFi-nya itu mencapai 400 juta. Dan menurut data dari Messari.io ya, ini volume transaksi harian Cardano itu pada satu titik mendekati angka 70 miliar dolar, di atas 15,9 miliar dolar Bitcoin, guys, dan 3,6 miliar dolar Ethereum. Jadi satu-satunya blockchain yang dalam periode 24 jam itu melebihi 1 miliar dolar dalam volume transaksi adalah Litecoin. Nanti kalian bisa cek sendiri di Messari.io ya untuk lebih lengkapnya. Dan juga di sini disebutkan juga ya menurut data dari DeFi lama. Jadi sekarang itu untuk TVL-nya untuk Cardano itu di atas 400 juta. Dan kita cek aja di DeFi lama. Nah, ini adalah defilama.com. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk TVL di ADA untuk Cardano. Di sini kalian bisa cek sendiri. Kalau di pernyataan di artikelnya ini sudah melebihi 400 miliar dolar ya. Tapi di sini kita lihat masih di bawah. Dan saya tidak tahu ini ada kesalahan atau gimana, kurang tahu ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Dan TVL ini salah satu penyebabnya yang menjadi kenaikannya ya adalah efek dari min swap ya. Ini sekitar 48% atau 193,58 juta US dollar yang menjadi penyumbang TVL terbesarnya. Selanjutnya ada Sunday Swap, kemudian ada Musli Swap dan yang lain. Kalian bisa cek sendiri nanti di defilama.com. Kenaikan Cardano ini juga dibahas di salah satu akun Instagram ya, namanya Lagi Cuan. Di sini juga dijelasin tentang kenaikan Cardano ini ya. Jadi para sangkuters ADA siap-siap, harga ADA akan meroket karena alasan ini. Nah, kalau kita baca di sini, jadi harga Cardano itu berada di posisi yang tepat untuk melakukan bullish. Setelah Grayscale ini mengumumkan peluncuran Grayscale Smart Contract Platform X Ethereum Fund atau GSCPXI, di mana Cardano itu menjadi bagian terbesarnya, guys. Nah, adapun GSCPXI ini dirancang untuk melacak platform kontrak pintar terdepan di industri saat ini selain Ethereum,
Jadi tujuan dari Grayscale ini menjadikan Cardano ke dalam bagian terbesar karena pengakuan atas blockchain Cardano di antara platform kontrak pintar atau smart contract yang bersaing dengan Ethereum. Selain menjadi bagian terbesar ya dari GSCPXI ini, baru-baru ini salah satu exchange kripto terbesar ya, seperti yang kita informasikan di depan tadi, Coinbase itu telah mengumumkan akan memperluas opsi staking dengan memasukkan ADA dengan rencana untuk terus meningkatkan skala portofolio staking Coinbase pada tahun 2022 nanti. Dan juga menurut analis kripto Jordan Mayer ini menjelaskan ya bahwa Cardano saat ini tuh sedang diperdagangkan di atas exponential moving average atau MA50 ya. Dan MA50 ini menerapkan bobot lebih pada data yang lebih terkini dan sering digunakan pedagang kripto sebagai indikator tren yang naik. Jadi bisa kita lihat di sini, ini adalah moving average-nya ya, MA50. Jadi sudah tembus di MA50, ini menjadi indikator yang kuat untuk pergerakan dari kenaikan Cardano ini. Kita lihat aja nanti seperti apa ya kelanjutannya. Selain daripada sebab-sebab yang tadi ya, ada juga kemarin itu statement dari Charles Hoskinson yang merupakan founder dari Cardano ya, bahwa dia tuh mengatakan kalau performa Cardano ini akan sama dengan performa Solana di akhir 2022 guys. Seperti yang kalian tahu, performa dari Solana ini cukup bagus banget ya, dimana Solana itu bisa melakukan transaksinya itu sebanyak 50.000 transaksi per detik dengan kecepatan sekitar 2,5 detik untuk eksekusi transaksinya. Dan nanti jika Cardano itu bisa menyamai ya, minimal menyamai dari performa Solana, ini sangat keren banget guys. Artinya apa? Ini juga akan menjadi lawan berat bagi Solana guys. Dan tentu saja potensi Cardano ini akan pasti meningkat pesat guys. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Karena kapan lagi kita bisa mendapatkan harga Cardano seperti sekarang. Dan juga ya, kemarin sempat rame juga kabar bahwa adanya planning dari Charles Hoskinson bahwa Cardano ini akan menerapkan sistem burning. Nah, tapi ternyata itu dibantah ya, ataupun hanya hoax saja, atau bisa dibilang miskomunikasi sebenarnya sih ya. Kalau kita baca di sini, ini adalah salah satu artikel yang membahasnya. Nah, ini adalah salah paham. Cardano bukan siapkan mekanisme burn untuk ada ya. Nah, kita baca aja sedikit ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu terjadi kesalahpahaman di antara netizen pecinta kripto. Jadi pasalnya lewat pengumuman terbaru dari tim pengembang Cardano itu salah dipahami ya, bahwa akan ada mekanisme baru burn di kripto ADA. Padahal yang dimaksud burn dalam hal itu adalah khusus token yang diterbitkan lewat blockchain Cardano di program Adrestia. Sumber rumor itu diduga ya adalah efek dari cuitan dari Clark Alesna. Dia adalah pengembang dan CEO SAIB Incorporation, dan ia tuh menerima tantangan dari Hoskinson dan berkata akan mulai memproduksi smart contract untuk mekanisme burn bagi ADA atau Cardano. Nah, katanya sepertinya tidak ada yang menanggapi tantangan Charles Hoskinson untuk membuat burn smart contract ADA yang ia ajukan beberapa waktu lalu. Jadi saya akan membuatnya sendiri dan mulai merancang kode pekan ini, jelas Alesna melalui akun Twitternya. Nah, tampaknya Alesna hanya bercanda. Kendati demikian, media berita menanggapinya dengan sangat serius, dan tentu saja ini akan berefek juga ke harga Cardano. Jadi komunitas ADA setuju mekanisme burning itu tidak akan diterapkan di Cardano dan rumor itu keliru. Sebagian besar pengguna berpendapat sistem itu tidak akan menjadi keunggulan jaringan. Dan ini juga mengakibatkan pendiri dari Cardano itu sendiri ya merasa bingung dan campur panik lewat Twitternya dalam menanggapi kesalahpahaman itu. Dan Hoskinson sendiri sejak tahun lalu sudah mengatakan berkali-kali bahwa pihaknya tidak akan pernah mengajukan mekanisme burn untuk kripto ADA. Jadi meskipun itu beritanya ada miskomunikasi, tapi ternyata ada efeknya juga untuk harga Cardano guys. Jadi ya bagus lah. Dan tentu saja salah satu penyebab kenapa harga Cardano kemarin naik itu efek dari Bitcoin yang sekarang ini juga sedang naik ya guys. Jadi secara tidak langsung pasar kripto khususnya untuk altcoin di situ pun berefek sama dengan Bitcoin. Jadi biasanya memang seperti itu, kalau harga Cardano naik maka altcoin akan mengikuti harganya.
Kalau turun biasanya pun akan mengikuti seperti itu. Jadi secara tidak langsung dengan kenaikan Bitcoin ini ikut menarik harga dari Cardano itu sendiri. Selain itu juga kita bisa bilang ya, salah satu sebabnya bahwa selain itu juga kita juga bisa bilang yang membuat harga narik itu juga dari harga atau volatilitas dari harga Cardano itu sendiri ya, dimana kalau saya nilai itu memang cukup stabil, artinya itu volatilitasnya itu tidak terlalu parah gitu. Jadi di sini tuh investor tuh senang untuk berinvestasi di sini. Artinya semakin stabil suatu harga dengan volatilitas yang tidak terlalu parah, ini akan membuat para investor itu tertarik untuk berinvestasi di project tersebut. Salah satunya adalah Cardano ini guys. Oke, jadi itu sedikit informasi ya tentang beberapa sebab yang membuat harga Cardano ini kemarin cukup bullish banget dan bisa menembus MA50 ya kalau kita lihat di sini. Dan kita lihat aja nanti seperti apa perkembangan terbarunya, apakah hanya PHP doang atau emang benar-benar mau naik. Kita tunggu saja ya. Dan jika masih ada yang belum kita sampaikan di sini ya, atau masih ada sebab-sebab yang lain yang belum kita sampaikan di sini, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa berdiskusi di situ. Oke, jadi terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami tunggu kritik dan saran kalian. Jangan lupa juga untuk selalu melakukan riset mandiri kalian ya, dimanapun dan apapun itu juga ya. Dan selalu gunakan uang dingin untuk berinvestasi dimanapun. Oke, jangan lupa subscribe, kemudian share juga ya jika ingin teman-teman kalian ingin mengetahui informasinya. Jangan lupa klik the like button. Dan terima kasih. Tetap berolahraga, selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan.